Dari Sulaiman pamer kebodohan, mengaku sebagai pelukis kaligrafi, tapi tidak tahu kaligrafi dengan jenis khot kufi. Jenis khot yang dipakai dalam logo halal Kementerian Agama. Dan sekarang Kementerian Agama mengeluarkan logo halal dengan kaligrafi yang sangat sulit untuk dibaca. Saya pelukis kaligrafi ya, saya pelukis khat, dan bagi saya pun susah untuk memahami apa bacaan itu. Mungkin di sebagian masyarakat Indonesia belum terlalu mengenal beragam khot ya, khot atau kaligrafi Islam yang banyak. Ya, saya seorang pelukis kaligrafi. Alhamdulillah saya dapat penghargaan MURI juga sebagai pelukis kaligrafi tercepat dan terbesar di Indonesia. Itu khat jenis apa, saya tidak paham juga. Kalau ada yang bilang tidak bisa dibaca ya barangkali belum pernah mempelajari khot. Belum pernah belajar tulisan Arab, Bos. Biasanya membaca Al-Quran ya, nggak paham gitu. Kalau saya melihatnya, itu memang jenisnya adalah jenis khot kufi. Khot kufi ini sebenarnya adalah salah satu khot tertua ya di dunia. Ini ha, lam, lam. Ini pemaksaan, tidak bisa lam seperti itu. Ya, kufi ini kaku, tegas, begitu kan, dengan berbagai macam variasinya. Dari Sulaiman, dia dulunya adalah seorang musisi yang kini beralih profesi menjadi ustadz. Dan seperti fenomena yang sudah-sudah, orang-orang yang selalu menggunakan istilah hijrah biasanya merasa dirinya lah yang paling suci dan paling benar dalam urusan agama. Sehingga berani menyalahkan, bahkan menyesatkan orang-orang yang justru orang-orang tersebut dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan pesantren, yang notabene lingkungan tersebut begitu kental dengan nuansa keislaman. Bisa jadi sifat mereka merasa paling benar dalam beragama itu justru merupakan bentuk kesombongan yang dibisikkan oleh iblis kepada mereka. Karena merasa berhasil hijrah dari dunia yang ia jalani sebelumnya, maka muncullah kesombongan dalam jiwa mereka, sehingga merasa dirinya adalah manusia paling suci dan paling benar di antara manusia yang lainnya. Fenomena tersebut memang sangat sering terjadi di Indonesia. Tidak terkecuali dengan Dery Sulaiman, mantan musisi yang beralih profesi menjadi seorang ustadz. Dia yang hitungannya belum begitu lama mempelajari agama Islam, tapi sudah merasa dirinya lah manusia yang paling suci dan paling benar. Sehingga menganggap salah setiap tindakan orang lain yang tidak sesuai dengan pandangannya. Umat Islam yang waras otaknya tentu sangat muak dengan kelakuan orang-orang sejenis Dery Sulaiman ini. Orang yang belum lama mengenal agama, tapi sangat tidak tahu diri menyalahkan dan merendahkan seorang Gus Menteri, putra ulama besar yang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan pesantren yang kental dengan nuansa keislaman. Masya Allah, bagi saya ini sebuah berita yang sangat mengejutkan. Kenapa? Karena biasanya mengeluarkan logo halal ini dulu adalah Majelis Ulama Indonesia. Bagi saya ini sebuah perkara yang tidak perlu ada ya. Seperti Pak Menteri Agama memang hobinya membuat berita, dan ini akan menimbulkan reaksi besar dari umat Islam. Saya rasa orang Sulawesi tentu tidak akan setuju dengan logo ini, orang Kalimantan pasti tidak akan setuju dengan logo ini. Ya, yang setuju hanya pendukungnya Pak Menteri Agama saja. Alih-alih mengkritik dan menolak logo halal Kemenak, Dery Sulaiman justru memperlihatkan kebodohannya sendiri. Di mana ketika dia menanggapi logo tersebut, dia mengatakan jika kaligrafi tulisan halal dalam logo tersebut dipaksakan, sehingga sulit untuk dibaca. Bahkan dia dengan bangga mempamerkan kebodohannya, dengan mengatakan jika dirinya yang seorang pelukis kaligrafi pun tidak bisa membaca tulisan itu, dan juga tidak tahu jenis khot apa dalam logo tersebut. Dan sekarang Kementerian Agama mengeluarkan logo halal dengan kaligrafi yang sangat sulit untuk dibaca. Saya pelukis kaligrafi ya, saya pelukis khat, dan bagi saya pun susah untuk memahami apa bacaan itu. Ya, saya seorang pelukis kaligrafi. Alhamdulillah saya dapat penghargaan MURI juga sebagai pelukis kaligrafi tercepat dan terbesar di Indonesia. Itu khat jenis apa, saya tidak paham juga. Yang jelas itu seperti dipaksakan, itu dimirip-miripkan dengan simbol wayang ya. Sangat ironis memang Ustadz Kadrun ini. Sudah merasa paling benar tapi tidak merasa telah mempertontonkan kebodohannya itu dengan begitu bangganya. Mengaku seorang pelukis kaligrafi dan pernah mendapatkan penghargaan MURI, tapi jenis-jenis khot saja dia tidak mengetahuinya.
Khot dalam logo halal itu jelas merupakan jenis salah satu khot kufi, termasuk khot tertua di dunia. Yang dalam sejarah Islam, khot kufi ini termasuk jenis khot yang digunakan untuk penulisan Al-Quran di zaman Rasulullah. Kalau saya melihatnya, itu memang jenisnya adalah jenis khot kufi. Khot kufi ini sebenarnya adalah salah satu khot tertua ya di dunia. Khotnya masih sangat sederhana, masih basit ya, masih sangat sederhana, belum ada variasinya, bahkan titik harokat juga tidak ada. Menjadi penting dalam sejarah Islam, termasuk penulisan mushaf Al-Quran pertama itu kategorinya kategori jenis khot kufi. Ya, masukkan tulisan Arab, karena halal itu urusan agama, urusan syariat agama. Jangan sampai dihilangkan tulisan Arabnya. Memang itu tulisan Arab juga, tapi tak ada orang bisa baca. Ya, saya pelukis kaligrafi pun nggak bisa baca. Nah, kalau ada yang bilang tidak bisa dibaca ya barangkali belum pernah mempelajari khot. Belum pernah belajar tulisan Arab, Bos. Biasanya kalau baca Al-Quran ya nggak paham gitu. Itu khat jenis apa, saya tidak paham juga. Yang jelas itu seperti dipaksakan, itu dimirip-miripkan dengan simbol wayang ya. Itu ha, lam, lam. Ini pemaksaan, nggak bisa lam seperti itu. Nggak bisa, Pak. Saya ingin menjelaskan bahwa di kalangan khotot juga ada madhabnya lah kira-kira begitu. Yang termasuk yang rumit adalah khot kufi ar-ruba ya. Jadi yang persegi ya, itu sampai terbolak-balik itu bentuk. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim itu juga sampai bolak-balik. Terus kemudian ada bentuk jalinan-jalinan itu juga sangat beragam. Nah, lam, alifnya dibengkokin ke sana. Alam, artistik biar seperti wayang. Ini dipaksa-paksakan supaya seperti wayang. Kalau khot kufi ini memang tidak terlalu ketat dan tidak terlalu jelas kaidah-kaidahnya ya. Berapa ukurannya itu tidak ada. Misalnya ketinggian mau mencapai misalnya skalanya 1/5 atau 1 berapa itu tidak terlalu jelas. Coba kalian bandingkan semuanya. Kalian bandingkan logo halal negara-negara yang ada di seluruh dunia. Ini satu-satunya logo halal yang paling aneh, aneh, pokoknya aneh. Yang namanya logo itu ya simbolik. Kayak Garuda Pancasila sampai sekarang kita nyari burung kayak begitu pakai kalung ini 17 kan nggak ada. Itu namanya logo. Yang namanya logo sifatnya adalah simbolik. Itu khat jenis apa, saya tidak paham juga. Yang jelas itu seperti dipaksakan, itu dimirip-miripkan dengan simbol wayang ya. Itu pertama dari sisi tulisan, selama masih bisa dibaca secara substansi. Nah, karena yang namanya huruf, yang namanya aksara hanya kode dari bunyi. Terserah bunyinya apa. Logo kan identitas. Jadi kalau mau ditulis secara khot yang seperti yang sebelumnya MUI khot nasak biasa ya, itu tidak ada identitas yang jelas. Oh ini semuanya sama. Dunia internasional itu kan font yang bisa dihasilkan melalui ketikan juga bisa juga. Nah, tapi kalau yang bentuk seperti itu ya ini penciptaan tersendiri ya logo tersendiri yang ingin dikembangkan yang ingin diekspresikan mungkin termasuk oleh BPJPH menunjukkan tentang identitas. Ya, logo saya kira perannya di situ.